Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi baitillah min buyutihi alladzi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat Islam dan nikmat iman serta kesehatan yang dapat membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pekan sebelumnya kita telah membahas tentang siapa Imam Nawawi yang nantinya imam tersebut akan kita bahas tentang apa yang beliau tulis di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebelum itu kita ingin membaca, dan ini merupakan adab bagi seorang penuntut ilmu, yaitu membaca muqaddimah yang diberikan oleh penulis. Dan kita mulai pada pertemuan kali ini untuk membahas muqaddimah yang dibawakan oleh pensyarah, yaitu Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, atau dalam bahasa Arab syarih. Di sini Syekh Shalih Fauzan
hafizahullahu taala memulai muqaddimah beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini syarih membuka kitab beliau yaitu syarah dari Arba'in Nawawiyah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta beliau mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Dan pembukaan yang dibawa oleh penulis ini merupakan sunan para salafus salih. Bahkan sunnah ini atau kebiasaan ini sudah dilakukan atau sudah dicontohkan oleh syariat kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya yaitu Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membuka acara-acara beliau yang begitu penting dengan sabda beliau yaitu innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ila akhirih. Maka ini merupakan sunan para salafus salih. Dan di sini syarih membawakan kebiasaan yang dibawakan oleh generasi-generasi saleh sebelumnya, yaitu para ulama. Mereka membuka kitab-kitab mereka dengan yang dinamakan dengan khutbatul hajah. Dan kenapa dinamakan khutbatul hajah? Ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah ini pada acara-acara penting yang dihadiri kaum muslimin, termasuk di dalamnya dalam rangka menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membuka khutbah Jumat, majelis ilmu beliau, bahkan khutbah nikah disebutkan dengan hamdallah dan salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dinamakan atau diistilahkan oleh para ulama dinamakan dengan khutbah hajah. Dan ini merupakan adab bagi seorang penulis ataupun seorang penuntut ilmu ketika hendak memulai majelisnya dalam rangka menulis atau menuntut ilmu atau ingin membaca sebuah kitab. Salah satu adabnya yaitu dengan memulai hamdallah dan mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa maksud dari alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah mengetahui sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang bermakna segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari kata hamida yaitu memuji. Dan al di sini, alif lam di sini yufidul istighraq atau bermakna penyeluruhan, atau dalam bahasa Arab bermakna kullun. Maka segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sifat baik dan nama-nama baik atau af'alul khair itu lebih aula atau lebih utama kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya ini merupakan akidah seorang muslim. Hendaknya kita berkeyakinan bahwasannya setiap pujian yang berada pada manusia, Allah pasti lebih berhak, bahkan lebih tinggi derajatnya dibanding apa yang dimiliki seorang makhluk. Dan kemudian dalam khutbah tersebut mengandung sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, salawat serta salam. Namun apa makna dari salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, hendaknya kita sebagai seorang mukmin senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan sampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa makna dari salawat tersebut? Dan apakah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salawat kepada kaum muslimin, apakah artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan salawat kita? Sebagaimana dalam sabdanya, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat atau 10 kali. Dan apakah itu yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kita bahas dulu apa makna salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla, sebagaimana kita telah melaksanakan salat 5 waktu dalam setiap harinya, dan itu salat berasal dari kata shalla yusalli, dan shalla yusalli dalam bahasa Arab yaitu bermakna ad-du'a. Maka ketika kita mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita di dalamnya mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kita menginginkan segala kebaikan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh para ulama yaitu maksum, terlepas dari segala keburukan atau dari segala dosa. Namun mengapa kita tetap dianjurkan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka menurut para ulama, mengapa kita dianjurkan untuk mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka itu merupakan targhib atau sebagai dampak baik kepada pelakunya atau motivasi, yang mana ketika kita mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbal baliknya kembali kepada yang mengucapkan. Yang mana ketika kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah Subhanahu wa taala yang langsung mendoakan kita. Bahkan doanya Allah Subhanahu wa taala 10 kali lebih banyak dibandingkan doa kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang memberikan kebaikan tersebut kepada diri kita. Dan di dalamnya kita juga mengucapkan salam
yaitu semoga keselamatan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keselamatan, yang mana padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin keselamatannya, maka tidak lain dan tidak bukan doa kita itu tertuju pada kita sendiri. Doa tersebut kembali kepada pelakunya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendoakan kita, memberikan keselamatan kepada kita. Maka apa yang lebih baik dibanding apa yang Allah takdirkan terhadap kita? Apabila kita didoakan oleh seorang alim ulama atau orang yang kita ketahui kesolehannya mendoakan kita, maka kita pastilah pada saat tersebut kita akan merasakan senang, dan kita berharap dan kita bahkan optimis bahwasanya doa tersebut akan berdampak baik kepada kita. Dan bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan hal tersebut kepada kita? Allah sendiri yang mendoakan kita, menginginkan kebaikan tersebut kepada kita. Maka itu jauh lebih kita senangi. Disitulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar senantiasa terus bersolawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita memulai sebuah majelis atau sebuah acara penting, maka termasuk adab di dalamnya kita memulai dengan khutbatul hajah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya mengandung pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada baginda dan keluarganya serta para pengikutnya hingga hari kiamat. Di sini qala syarih amma ba' fa hadzal kitabu ismuhu kitabul arba'in. Kitab ini dinamakan dengan kitab al-arba'in, yaitu 40. Kenapa dinamakan 40 atau al-arba'in an-nawawiyah? 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Alasannya iktasara muallifuhu ala arba'ina hadisan, yang mana di dalamnya muallif mencukupkan penulisan beliau di dalam kitabnya dengan 40 hadis. Limadha? Kenapa muallif mencukupkan 40 hadis saja? Di sini istinbat dari syarih atau pandangan dari seorang syarih, yaitu Syekh Shalih Fauzan, yaitu mengapa Imam Nawawi rahimahullahu taala menuliskan di dalam kitabnya 40 hadis saja? Li'annahu warada fi fadli man jama'a lil ummah 40 hadisan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena di dalamnya terdapat riwayat yang menjelaskan bahwasannya adanya keutamaan bagi sekelompok orang atau sekelompok kaum muslimin yang mengumpulkan untuk umat 40 hadis. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha, ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita akan bahas tentang hadis ini sebagaimana kita telah bahas di pekan kemarin, bahwasanya hadis ini memiliki sanad yang terputus. Namun kita artikan terlebih dahulu apa yang dipaparkan terhadap apa yang diriwayatkan oleh para ulama. Man hafiza ala ummati 40 hadisan. Barang siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis min amri diniha, dalam perkara agamanya, ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang tersebut pada hari kiamat di dalam golongan orang-orang fuqaha, yaitu orang-orang yang memahami agama ini, wal ulama, dan orang-orang yang alim ulama. Dan terdapat riwayat lain
wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dan aku nantinya bagi orang tersebut pada hari kiamat aku akan menjadi syafi'an, yaitu orang yang memberikan syafaat, wa syahidan, dan orang yang akan bersaksi terhadap orang tersebut bahwasanya orang tersebut telah menyampaikan kebaikan dan menjaga 40 hadis tersebut untuk disampaikan kepada umat. Maka dalam hadis ini memiliki fadilah yang sangat besar. Akan tetapi kita bahas apakah hadis ini sahih? Di sini kita bacakan apa yang dibawakan oleh muhakkik. Ittafaqal huffaz ala anna hadzal hadis dhaifun. Para ahlul hadis sepakat bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Wa in kasurat turuquhu wa ta'addadat riwayatuhu an adadin minas sahabah. Meskipun banyak jalurnya dan banyak yang meriwayatkan, dalam periwayatannya terdapat banyak nama-nama sahabat dalam riwayat tersebut. Waqad ramahu Hurmuzi fil Muhadditsul Fasil wa Ibnu Adi fil Kamil wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Abu Nu'aim fil Hilyah wa jama'a turuquhu Ibnu Asakir fil Arba'in wa Ibnul Jauzi fil Ilal al-Mutanahiyah. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hadis ini dhaif. Namun hadis dhaif ada kalanya kita dapat mengamalkan hadis tersebut. Dan kapan seorang muslim bisa mengamalkan hadis-hadis dhaif yang telah sampai kepada kita? Jadi banyak di sekeliling kita riwayat-riwayat hadis dhaif. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menuturkan bahwasanya hadis dhaif lebih aku sukai dibanding ra'yu ahad, yaitu pendapatnya seseorang. Namun apakah ada dhawabit atau adakah syarat-syarat dalam mengamalkan hadis-hadis dhaif? Di sini kita bawakan apa yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah menuturkan bahwasannya ada 4 syarat dalam mengamalkan hadis-hadis dhaif. Dan sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah bahwasannya hadis dhaif dapat kita amalkan dengan 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna dzalika fi fadailil a'mal. Dengan syarat bahwasannya hadis dhaif tersebut dalam perkara fadail a'mal atau keutamaan-keutamaan amalan-amalan, yang mana terkadang hadis-hadis tersebut dapat memotivasi kita untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Namun ada 3 syarat setelahnya, dan 4 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Apabila gugur salah satunya, maka kita tidak dapat mengamalkan hadis dhaif tersebut. Sebagaimana telah disampaikan bahwasanya syarat pertama ayyakuna dzalika fi fadailil a'mal, yaitu hadis tersebut dari kalangan atau dalam perkara fadail a'mal yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan sebuah amalan. Dan syarat yang kedua, ayyakunal amal mundarijan tahta aslin ma'mulun bihi atau tahta aslin ma'mulin bihi, yaitu hendaknya amalan tersebut, amalan
yang di dalamnya ditarghib oleh hadis fadail, yaitu sudah ada dalil lain, yang mana dalil tersebut dalilnya sahih. Jadi hadis dhaif ini hanya sekedar menguatkan hadis yang telah sahih, atau bahkan misalkan hadis sahih ini perkaranya umum dan hadis dhaifnya menspesifikkan, maka di situ masih terdapat rukhsah. Yang terpenting adalah adanya hadis yang menguatkan tentang amalan tersebut, hadis sahih yang menguatkan tentang amalan tersebut. Dan yang ketiga, alla yakuna al-hadis syadid ad-dha'f, yaitu hendaknya hadis tersebut kedhaifannya tidaklah parah, yaitu alla yakuna min dimnil maudhu', yaitu bukan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang kadzdzab, atau hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terkenal akan kedhaifannya atau hafalannya lemah. Maka syarat ketiga, hadis tersebut tidak boleh dhaifnya terlalu parah. Artinya kesalahannya tidak terlalu fatal dalam periwayatan hadis tersebut. Dan yang keempat, alla ya'taqida indal amali bihi thubutuhu bal ya'taqidu sahibul ihtiyat, yaitu hendaknya ketika seseorang mengamalkan hadis dhaif tersebut, dia tidak meyakini atau tidak menyandarkan hadis tersebut kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia mengamalkan hadis dhaif tersebut dengan tujuan, yaitu dari keberhati-hatian orang yang melakukan atau orang yang mengamalkan hadis dhaif tersebut. Dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Padahal di fadail a'mal, mengapa kita bisa menyebutkan bahwasanya di situ ihtiyat, yaitu dalam rangka berhati-hati? Biasanya kita ketahui bahwasanya kita ketika melakukan amalan-amalan ihtiyat itu dalam hal-hal yang dilarang. Contohnya, ketika kita ihtiyat dalam memilih pendapat ulama yang lebih aslam, atau misalkan contohnya ulama misalkan mengharamkan puasa di hari yang di dalamnya terdapat syak, atau misalkan kita diperbolehkannya puasa 2 hari atau 3 hari sebelum bulan Ramadan. Ada yang tidak memperbolehkannya. Dan ketika kita memilih untuk tidak berpuasa karena takut ketika kita berpuasa terjatuh kepada keharaman, maka kita memilih jalur ulama yang aslam. Atau ada ulama yang berpendapat bahwasanya kita tidak boleh berpuasa 15 hari terakhir di bulan Sya'ban yang mendekati bulan Ramadan. Dan ada yang berpendapat boleh. Nah, kita memilih untuk tidak berpuasa supaya selamat dari apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Biasanya dalam perkara kehati-hatian kita untuk tidak terjatuh di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini disyaratkan dalam hadis-hadis fadailul a'mal, yaitu dalam hal-hal yang diperintahkan atau hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa berhati-hati? Dan inilah semangatnya para ulama.
Itu bahkan di amalan-amalan sunnah mereka saking semangatnya atau saking mempersiapkannya mereka bekal untuk akhirat kelak, para ulama tidak menginginkan satu amalan pun luput dari mereka apabila terdapat di dalamnya sebuah syariat, meskipun dalam penerangan fadailnya itu lemah, tapi para ulama takut apabila kehilangan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ulama takut kehilangan amalan-amalan sunnah tersebut. Makanya para ulama meskipun penguat hadis-hadis atau penguat amalan-amalan sunnah tersebut dhaif, akan tetapi ulama tetap mengamalkan amalan-amalan sunnah tersebut. Kenapa? Karena takut tidak mengerjakan amalan sunnah tersebut. Berbeda dengan kita. Apabila sudah mengetahui bahwasanya itu sunnah, apalagi misalkan diperkuat dengan hadis dhaif, kita di zaman sekarang mungkin akan mengendur. Dan berbeda dengan para ulama, ketika di situ terdapat di dalamnya adanya fadilah, meskipun fadilah tersebut ternyata dhaif, ulama menginginkan kebaikan dari amalan tersebut. Sehingga di sini ulama mensyaratkan ketika kita mengamalkan hadis-hadis dhaif, hendaknya kita bukan dalam asas mengamalkan hal tersebut dikarenakan perintah Rasulullah SAW, karena kita tidak meyakini bahwasanya hadis tersebut bukan dari Rasulullah SAW, akan tetapi dalam rangka kehati-hatian kita, dalam rangka kita ini takut bahwasanya kita luput tidak mendapatkan amalan yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beri contoh tentang hadis dhaif yang bisa diamalkan oleh seorang muslim yang memenuhi 4 syarat tersebut, yang mana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba qada'al muslimin hatta yanalah thumma ghalaba adluhu jurahu falahul jannah wa man ghalaba jurahu adlahu falahun nar. Barang siapa yang meminta untuk diberikan penghakiman terhadap kaum muslimin hingga ia mendapatkan penghakiman tersebut, thumma ghalaba adluhu jurahu, kemudian penghakiman tersebut dia dapat menerima tentang keadilan atau penghakiman tersebut apabila terdapat di dalamnya kebenaran dan dia mengakui kesalahan tersebut, maka bagi dia surga. Wa man ghalaba jurahu adlahu falahun nar. Barang siapa akan tetapi ketika telah dihakimi dan dia tidak menerima tentang kebenaran yang tetap merasa betul, maka baginya neraka. Akhraj hadzal hadits Abu Dawud wal Baihaqi. Wal haditsu dhaifun li'anna fi sanadihi Musa ibn Najdah al-Hanafi al-Yamami wa huwa majhul. Lakin lianzur ila dhawabit, kita lihat dari syarat-syarat yang kita sebutkan. Akan tetapi asar yang tadi diriwayatkan itu terdapat asas, yaitu dalil yang kuat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Wa qala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Yang artinya ketika kita berhukum terhadap suatu perkara, hendaknya kita mengedepankan
kebenaran atau keadilan. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Maka apabila kita dalam menuntaskan suatu masalah atau menghukumi suatu masalah mengedepankan ego kita atau tidak menerima kesalahan kita, maka ini sudah dapat dipastikan menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya. Di sini faman amila bihadzal hadits liraghib wa yurahhib nafsahu fala ba'sa bidzalik. Maka barang siapa yang mengamalkan hadis ini untuk memotivasi dirinya atau menakuti dirinya, fala ba'sa bidzalik bisyar alla ya'taqida annahu min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat dia tidak meyakini bahwasannya athar tersebut atau riwayat tersebut bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke pembahasan kita. Jadi hadis yang menjadi kesimpulan syarih bahwasannya Imam Nawawi menulis hadis arba'in, yaitu terdorong atas asar ini, dan asar ini dapat kita simpulkan apakah hadis ini memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Maka nanti kita bisa teliti. Namun para ulama menuturkan bahwasannya, bahkan Imam Nawawi nanti kita jelaskan, sebenarnya bukan dalam rangka atau bukan berpondasi atas hadis ini. Dan nanti kita baca muqaddimah dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Di sini qala syarih fal Imam Yahya ibnu Syaraf an-Nawawi arada an yadhfar bil ajril azim. Kata syarih, yaitu Syekh Shalih Fauzan, Syekh Imam Yahya ibnu Syaraf yaitu Imam Nawawi, di sini intinya ingin mendapatkan pahala yang besar. Fakhtara hadhil ahadits al-jawami fil adab wal akhlaq wal a'malis salihah. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan dalam kitab beliau yaitu ahadits jawami, hadis-hadis yang mencakup kepentingan-kepentingan perkara agama kaum muslimin, mencakup intisari-intisari yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, baik itu dalam hal adab ataupun akhlak atau amalan-amalan saleh yang lain. Fajama'aha fi hadzal muallif as-saghir fi hajmihi. Di sini muallif rahimahullahu taala dengan kecerdasan beliau mengumpulkan hadis-hadis jawami tersebut dalam kitab yang kecil. Maka ini menunjukkan kepakaran beliau dalam hadis yang singkat dan meringkas, akan tetapi memiliki makna yang sangat berarti bagi kaum muslimin. Oleh karenanya Syekh Shalih Fauzan berkata setelahnya, lakinnahu azimun fi faidatihi wa fadlihi. Akan tetapi meskipun kitab tersebut kecil dan ringkas, akan tetapi faidahnya sangatlah besar dan fadilahnya sangatlah besar. Intaqaha minal ahadits as-sahihah wal hasanah. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala benar-benar sudah memfilter apa yang beliau kumpulkan di dalam kitabnya, yaitu beliau membatasi hadis-hadis yang terdapat dalam matannya, yaitu hanya hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan. Maka tidak ada di dalamnya hadis-hadis dhaif. Dan hadis-hadis sahih ataupun hadis-hadis hasan seluruhnya dapat diamalkan oleh kaum muslimin. Dan apa perbedaan hadis sahih dan hadis hasan? Padahal dua-duanya
dapat diamalkan oleh kaum muslimin. Hadis sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Baiquni dalam nazamnya, awwaluhas sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda al aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang intinya dalam hadis sahih memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah ittisalus sanad min awwalihi ila akhirih, dari perawi yang menyampaikan hadis tersebut hingga sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat pertama. Semuanya tersambung. Tidak ada perawi yang dibuang di dalamnya, atau perawi yang diumpet-umpetin, atau perawi yang membuat sanad tersebut terputus. Dan syarat yang kedua diriwayatkan oleh perawi yang adlid dhabit, yaitu memiliki sifat udul, yaitu seorang perawi yang jauh dari min khawarimil muru'ah wal fisq, yang jauh dari perkara-perkara yang merusak perangainya dan jauh dari tindakan kefasikan. Itu syarat dari tersambungnya sebuah hadis atau tersambungnya sebuah sanad. Maka dalam Islam sangat diperhatikan apabila sanad tersebut dikategorikan tersambung, maka perawinya pun harus diperhatikan. Apakah perawinya benar-benar dari kalangan orang yang benar atau orang yang salih, yaitu memiliki sifat adalah, atau seorang perawinya tidak memiliki sifat adalah, yang salah satunya melakukan perilaku-perilaku yang merusak perangainya, atau terkenal akan kebohongannya meskipun tidak pernah berbohong dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ulama tersebut jauh dari kata atau jauh dari perilaku kefasikan, yaitu berbuat dosa-dosa besar. Maka di sini diperhatikan juga, yaitu syarat hadis sahih. Kemudian syarat ketiga yaitu perawi tersebut memiliki hafalan yang kuat atau memiliki penjagaan yang sangat kuat. Imma penjagaan tersebut dari hafalannya atau dari apa yang ia tulis. Apabila perawi tersebut menghafal betul-betul hadis tersebut, maka perawi tersebut dapat menghadirkan kapanpun ketika diminta merawikan hadis tersebut atau meriwayatkan hadis tersebut. Apabila perawi tersebut menjaga hadis tersebut melalui tulisannya, maka kitab atau lembaran-lembaran yang terdapat di dalamnya hadis yang ia riwayatkan, maka dijaga dengan betul-betul. Maka itu pentingnya sebuah sanad di dalam agama Islam, sebagaimana yang dikatakan Ibnul Mubarak, al-isnadu indi minad din. Sanad itu bagiku termasuk dari agama. Walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sebuah sanad, maka akan berkata seseorang itu seenaknya saja di dalam agama ini. Maka di dalam agama Islam, dan ini merupakan mizahnya atau keistimewaan agama Islam dibanding agama-agama yang lain, yaitu memiliki otoritas atau kekuatan dalam penjagaan apa yang diriwayatkan dari orang-orang sebelumnya. Oleh karenanya kita dapati Al-Quran dari zaman Nabi SAW hingga zaman kita sekarang tidak ada perubahan sedikit pun, dan itu hanya dimiliki oleh kaum muslimin atau hanya dimiliki oleh agama Islam.
Dan syarat ketiga dalam hadis sahih yaitu tidak terdapat di dalamnya asyad, yaitu adanya perawi yang meriwayatkan berbeda. Jadi seorang perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan riwayat yang berbeda dan bertentangan dari apa yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan. Maka ini yang dinamakan syadz. Dan yang terakhir, tidak terdapat di dalamnya illah atau sebuah penyakit. Dan untuk illah ini ada pembahasan khusus dan sangat panjang. Dan yang membedakan hadis sahih dan hasan, hadis hasan memiliki syarat yang sama, akan tetapi lebih rendah derajatnya. Mengapa? Karena dalam periwayatan hadis hasan, biasanya perawi-perawinya lebih lemah dalam tingkatan hafalannya atau dalam kualitas hafalannya. Dan ulama telah mengkategorikan atau telah mendeskripsikan para perawi-perawi terdahulu. Siapa ulama siapa perawi yang hafalannya kuat, siapa yang perawi yang hafalannya biasa-biasa saja, akan tetapi menjaga hafalan tersebut. Maka ini yang membedakan antara hadis sahih dan hasan, yaitu perbedaan hafalan di kalangan para perawinya. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala mencukupkan dalam kitab beliau dengan hadis-hadis sahih dan hasan saja, maka tidak terdapat di dalamnya hadis dhaif. Thumma ja'a al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Dan nama Ibnu Rajab yaitu Abdurrahman ibni Ahmad, dan beliau memiliki laqab Zainuddin. Dan beliau lahir 60 tahun setelah meninggalnya Imam Nawawi. Dan sebagaimana kita telah jelaskan bahwasannya Imam Nawawi rahimahullahu taala meninggal pada tahun 676 Hijriah. Maka Imam Ibnu Rajab lahir pada tahun 736 Hijriah. Dan Ibnu Rajab ini beliau bertinggal di kota Damaskus, yang mana Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana kita telah ceritakan kehidupan beliau berhijrah dari kota Nawa menuju kota Damaskus, yang mana Damaskus ini merupakan pusat peradaban ilmu agama Islam pada zaman tersebut. Dan Damaskus ini berada di negara Suriah, atau Damaskus ini ibu kota dari negara Suriah. Fazada 'alaiha asyra ahadits fasarat 50 haditsan. Di sini Ibnu Rajab rahimahullahu taala menambahkan 10 hadis, maka sempurnalah menjadi 50 hadis. Wa syaraha 'alaiha fi kitabihi Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa huwa syarhun hafil bil fawaidil ilmiyah al 'azimah. Dan beliau mensyarahkan 50 hadis tersebut di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan kitab ini merupakan syarah yang penuh akan faidah ilmiah, allati qad la tajidha fi ghairi hadzal kitab, yang mungkin kita tidak dapatkan selain dari kitab ini. Fa huwa kitabun bihaqqin jami'un lil ulumi wal hikam mufidun 'azim. Wa hadha huwa al aslu fi jam'il arba'in haditsan. Dan inilah asal muasal dari mengapa Imam Nawawi rahimahullahu taala menuliskan hadis 40 dalam kitabnya. Dan kita baca secara ringkas yang dibawakan oleh syarih. Wal Imam Nawawi rahimahullahu kana imaman aziman mutakhassisan fi mukhtalafil ulum. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala merupakan seorang imam, dan biasanya dilaqabi seorang imam, biasanya seorang alim minal ulama yang menguasai akan ahkam syariah. Mendapatkan laqab sebuah imam ketika seorang alim minal ulama memahami betul-betul tentang hukum-hukum yang terdapat pada syariat. Makanya kita dapati bahwasannya imam-imam atau ulama-ulama dalam bidang fikih disebut dengan al-imam. Dan Imam Nawawi merupakan imam yang sangat besar, mutakhassisan fi mukhtalafil ulum. Beliau pakar dalam berbagai bidang
ilmu. Fakana mutakhassisan fil hadis. Beliau pakar dalam bidang hadis, wal fiqh, wal lughatil arabiyyah. Beliau pakar dalam segala bidang ilmu, bahkan dalam hadis, fikih ataupun bahasa Arab. Sebagaimana kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala dijadikan para ulama sebagai pedoman. Banyak dari tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Imam Nawawi dijadikan pedoman oleh para ulama setelahnya. Wa kana li muallafatihi qabulun indal muslimin. Tulisan-tulisan beliau banyak diterima oleh kaum muslimin, maka kita tidak heran kitab-kitab yang dituliskan oleh Imam Nawawi banyak didapati di rumah-rumah kaum muslimin. Biasanya di rumah kaum muslimin minimal ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in Nawawiyah. Bahkan ketika kita ingin memahami betul-betul apa yang terkandung di dalam kitab Sahih Muslim, biasanya kita merujuk kepada kitabnya Imam Nawawi, yaitu Al-Minhaj. Wa dzalika wallahu a'lam li niyyatihi shalihah wa ikhlasihi lillahi azza wa jalla. Dan menurut beliau, Allahu a'lam, kata beliau, ini dikarenakan niatnya beliau, yaitu niatnya Imam Nawawi yang begitu salih. Itu niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Maka lillahi baqi." Apa yang segala sesuatu yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan menetap. Maka ini adanya indikasi bahwasannya keikhlasan dari seorang muslim dapat berbuah manis ketika kita benar-benar ikhlas dalam mendidik anak-anak kita atau murid-murid kita dengan ikhlas, dan ilmu tersebut terus mengalir hingga Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu menyalurkan ilmu tersebut hingga generasi selanjutnya. Dikarenakan niat kita yang ikhlas, itu pada dasarnya akan kembali kepada kita semua. Ketika kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Dan ini yang harus dimiliki bagi setiap kaum muslimin dan harus disadari kaum muslimin. Ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang kita sampaikan insyaallah semakin berkah. Fakana li muallafatihi al-athar al-azim. Sebagaimana muallafat atau kitab-kitab beliau memiliki pengaruh yang sangat besar. Wa minha hadzal kitab. Yang salah satunya adalah kitab ini, yaitu Al-Arba'un. Dan ada juga kitab beliau yaitu Riyadhus Shalihin. Dan ada kitab beliau juga Syarh Sahihil Muslim, yaitu Al-Minhaj. Wa minha muallafatun fil fiqhi mu'tamadah. Sebagaimana kitab beliau yaitu Raudatut Talibin, yang membahas tentang fikihnya Imam Syafi'i atau madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Fahuwa imamun jalilun waqad alqallahu alqabul limuallafatihi wa intafa bihal muslimun. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan muallafat beliau dapat diterima kaum muslimin sehingga menjadi manfaat yang begitu besar bagi kaum muslimin. Maka di sini hendaknya kita ikut termotivasi. Manfaat apa yang telah kita berikan terhadap kaum muslimin? Manfaat apa yang telah kita berikan kepada saudara-saudara kita? Kita mulai mungkin dari kerabat-kerabat kita, anak-anak kita, dan keluarga kecil kita. Apa yang telah kita berikan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian yang memberikan manfaat atau yang paling bermanfaat bagi manusia. Wala yazaluna yarji'una ilaiha. Dan sampai sekarang mereka masih merujuk kembali kepada kitab-kitab beliau. Wa ya'tamidu, dan
wa ya'tamiduna 'alaiha, dan para ulama bersandar kepada kitab beliau, lima fiha minal ilmil ghazir wal fadailil azimah wal itqan, yang mana tulisan-tulisan beliau banyaknya mengandung ilmu yang sangat luas dan fadilah-fadilah yang sangat besar, wal itqan, dan beliau benar-benar sangat teliti, sangat-sangat tekun, dan sangat-sangat mendalami terhadap apa yang beliau tulis, dan ini apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, sebagaimana dalam sabdanya, innallaha yuhibbu idza amila amalan idza kana ahadukum amila amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila salah seorang dari kalian melakukan sebuah pekerjaan, hendaknya mendalaminya, serius di dalamnya. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala telah memberikan contoh tersebut kepada kaum muslimin, hingga dampaknya memiliki efek yang begitu besar hingga di zaman kita sekarang. Farahmatullahi alaihi min imamin jalil. Dan kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.